Bacaan dari Kitab Keluaran. Waktu Musa mendengar sabda Tuhan dari tengah semak duri bernyala, berkatalah ia kepada Allah, "Apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka berkata, siapakah namanya? Apa yang harus kukatakan kepada mereka?" Sabda Tuhan kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu dilanjutkan, "Katakanlah begini kepada orang Israel, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu." Sabda Tuhan pula kepada Musa, "Katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadaku serta bersabda, Aku sudah mengindahkan kalian dan juga apa yang dilakukan di Mesir terhadapmu. Maka aku telah bersabda, aku akan menuntun kalian keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Setelah mereka mendengar perkataanmu, maka engkau bersama-sama para tua-tua Israel harus menghadap Raja Mesir. Kalian harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kalian pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Maka aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, Raja Mesir akan membiarkan kalian pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada lawan-lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Maka Tuhan mengutus Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Mereka mengerjakan tanda-tandanya di tengah para lawan dan mujizat-mujizatnya di tanah Ham. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang
dan ringanlah bebanku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini, Yesus memberikan suatu janji untuk siapa saja yang mau datang kepadanya. Ia tidak akan menolak orang-orang yang mau datang dan membuka hati kepada kasih-Nya. Ajakan Yesus ini juga berlaku untuk kita yang masih mengalami kesulitan dalam hidup. Kita diajak untuk datang kepadanya, membuka hati kita, dan menerima kasih-Nya. Beranikah kita dengan rendah hati memohon kepada Tuhan, "Tuhan, penuhilah aku dengan kasih-Mu yang menyejukkan." Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah menyegarkan dan menguatkan kami dengan sabda dan tubuh putra-Mu. Berilah kami rahmat kerendahan hati, agar semakin mengandalkan Engkau dalam memanggul beban-beban kehidupan kami, seraya mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu, yang membimbing kami menuju kehidupan abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.